It's alright. Hush. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan membahas komponen-komponen yang ada di dalam reel Iroli Integra ini. Dan saya akan bongkar total ya, supaya teman-teman bisa tahu seperti apa komponen dalaman yang ada di Iroli Integra ini guys. Oke, sebelumnya mungkin saya akan perlihatkan untuk speknya ya. Ini untuk speknya. Di sini tertulis carbon drag, kemudian air rotor, saltwater seal, rotary glicker, V-shape spool, air carbon body, power handle, aluminium spool, dan di sini stainless bearing. Kemudian di sini tertulis 9 plus 1 ball bearing. Nanti kita cek juga ya untuk jumlah bearingnya. Kemudian untuk ini yang size 4000, gear rasionya di 5.2/1, maksimal dragnya di 13 kilo. Kemudian ini land capacity-nya guys. Oke, langsung aja ya. Sekedar informasi ya, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, di video sebelumnya saya sudah mereview si Iroli Integra ini. Jadi untuk kali ini saya tidak akan mereviewnya lagi, tapi saya akan fokus di membahas komponen dan fitur-fitur yang ada di Iroli Integra ini guys. Yang pertama untuk penampakannya seperti ini guys ya. Penampakannya seperti ini, bodi dan rotornya sudah terbuat dari karbon. Kemudian untuk lekukan-lekukannya ini menurut saya keren guys. Terlihat futuristik ya untuk lekukan-lekukan di bodinya dan di rotornya ini. Mungkin yang pertama saya bahas bagian handle dulu lah ya. Oke, yang pertama kita bahas bagian handle. Untuk handle-nya sudah menggunakan screw in handle ya, atau bisa istilahnya power handle. Kemudian masih menggunakan tipe engsel ya, bukan one piece, masih menggunakan tipe engsel. Kemudian untuk knopnya itu menggunakan tipe round knob untuk yang ukuran 4000 guys. Kemudian di sini ada logo Iroli-nya. Oke. Kemudian sulit guys bukanya guys. Nggak bisa. Kemarin saya juga nyoba buka ini nggak bisa guys. Tapi kalau melihat dari putarannya sih dan suaranya, ini sepertinya, bukan sepertinya sih, sudah bisa dipastikan menggunakan ball bearing di bagian dalam sini guys. Tapi sayangnya saya nggak bisa buka ya, karena keras bro untuk ininya, jadi nggak bisa dibuka. Kemudian kita bahas spoolnya dulu lah. Oke, yang pertama mungkin kita bahas bagian knopnya dulu. Untuk knop spoolnya ini sudah
ada sealnya ya. Kemudian di sini sudah tidak ada plat besi lagi, jadi menurut saya bisa mengurangi korosi ya. Oke, kemudian di bagian drag system sudah menggunakan karbon 3 lapis key washer dan 3 lapis karbon. Kemudian untuk model spoolnya seperti ini guys ya, cuttingannya seperti ini, perpaduan antara warna hitam dan warna gold ya. Kemudian ini untuk klikernya masih menggunakan model per seperti ini. Kemudian di sini ada semacam pengunci ya. Nah, seperti ini guys penguncinya. Dan di bagian spool sudah terdapat 2 ball bearing dan 1 bushing berbahan plastik guys. Ball bearingnya ball bearing tertutup ya. Nah, seperti ini. Jadi ada 3 bertumpuk sekaligus. Tadi di speknya tertulis rotary clicker. Jadi seperti inilah bentuknya. Oke. Kemudian di sini ada pin. Kemudian kita buka bagian rotor ya. Nah, untuk di bagian rotor terdapat cover seperti ini ya. Terdapat cover. Ini berbahan plastik ya. Cover sekaligus pengaman rotor ya. Tapi di bagian rotor nut ini belum ada sealnya guys, belum terdapat seal. Hanya sebuah cover plastik seperti ini. Lanjut kita buka mur rotornya. Oke, untuk penampilan rotornya seperti ini guys. Tadi disebut ini modelnya air rotor ya. Jadi rotornya ini dibikin bolong-bolong supaya aerodinamis istilahnya. Tapi ringan guys. Kemudian untuk tingkat kekakuannya juga mantap ini. Sangat kaku ya. Lanjut kita cek di bagian land roller. Oke, di bagian land roller sudah terdapat ball bearing ya. Oh, ada 2 ternyata guys. Nah, terdapat 2 ball bearing di bagian land roller ya. Kemudian untuk land rollernya berwarna rainbow seperti ini guys, warna-warni ya. Nah, ini. Oke, mantap. Kemudian lanjut kita cek untuk spring guide-nya.
Oke, untuk spring guide-nya sudah terbuat dari besi ya. Ini. Oke. Nah, spring guide-nya sudah terbuat dari besi, lever tripnya juga besi, jadi mantap. Kemudian di sini ada sealnya guys, di bagian rotor ini ada sealnya. Nah, seperti ini seal. Kemudian seal ini menutup di bagian ini guys. Nah, nanti posisinya dia seperti ini. Nah, menutup area one way, kemudian ditekan oleh bagian ini guys. Jadi untuk air yang untuk jalur air maksud saya itu bisa ditahan karena ada seal di bagian ini guys. Jadi mantap menurut saya mantap. Kemudian kita lanjut. Oke, di sini ada cover one way ya, berbahan plastik. Kemudian untuk one way-nya seperti ini guys. Nah, di sini terdapat seal lagi ya. Nah, terdapat seal O-ring seperti ini di bagian ini di bagian bawah dari area one way sini guys. Jadi bisa meminimalisir jika ada cipratan air dari samping, itu masih bisa ditahan oleh seal ini guys. Jadi mantap. Kemudian untuk one way-nya, ntar saya buka dulu. Di sini ada per guys. Nah, oke, ini pinionnya. Kemudian ini housing one way. Dan ini one way-nya guys. Nah, ini one way-nya. Kemudian ini adalah housing dari one way-nya. Nah, oke. Nah, ini dia penampakan one way-nya guys. One way-nya seperti ini ya. Model seperti ini. Kemudian untuk pinionnya, mana tadi pinion? Oke, ini. Untuk pinionnya seperti ini, terdapat satu bubble bearing di bagian atas one way ya. Kemudian di sini ada 3 lapis spacer ya, berbahan besi. Kemudian ini ball bearing model tertutup, dan ini untuk pinionnya berbahan kuningan ya. Lanjut.
kita masuk ke area mesinnya ya, ke bagian drive gear. Nah, oke, untuk set plate-nya juga sudah terbuat dari karbon ya, bagian set plate. Kemudian di sini ada ball bearing di bagian kiri, main gearnya atau drive gearnya. Oke, kemudian di bagian ini terdapat seal lagi guys. Nah, di bagian apa namanya ini ya, di bagian drive gear sebelah kiri terdapat seal. Kemudian kita buka ini dulu, main shaftnya bu. Oke, ini main shaftnya sudah berbahan stainless. Nah, kemudian ini drive gearnya guys. Drive gearnya seperti ini. Oke, masih berbahan zinc ya. Kemudian ini ada lokomotif slider yang sudah ditompang oleh dua slider guide ya, bagian atas dan bawah ini guys. Nah, ini lokomotif slidernya seperti ini. Kemudian ini oscillating gear. Nah, ini oscillating gear. Hanya bushing saja guys, belum ball bearing ya. Nah, ini di bagian oscillating gear hanya bushing kuningan seperti ini, belum ball bearing. Kemudian yang terakhir ini di bagian sebelah kanan drive gearnya ada satu buah ball bearing ya tentunya, dan ada satu seal lagi guys. Keren, untuk sistem sealnya ini keren guys. Kemudian yang saya lihat di sini di bagian body ini terdapat apa namanya nih ya, jalur seperti ini. Biasanya kalau model-model seperti ini nih model seal ya, seal karet, tapi saya melihat tidak ada sealnya, hanya seperti ini modelnya. Untuk set pelitnya, oh enggak, ini guys, untuk di bagian set pelit ini agak menonjol ya, di bagian ini agak menonjol. Kemudian di bagian di sini agak ke dalam ya. Jadi menurut saya dengan model seperti ini bisa meminimalisir air masuk, tapi dengan cara diberi grease ya, diberi grease kemudian ditutup, jadi sedikit kedap air lah menurut saya. Jadi begitu guys. Oke, sekarang kita lihat untuk
fitur yang ada di boxnya kita cocokkan dengan yang ada di reelnya ya. Untuk yang pertama ini carbon drag, oke sudah betul, dragnya menggunakan karbon. Kemudian air rotor, oke betul. Untuk model rotornya ini seperti ini, aerodinamis. Saltwater seal, jadi untuk sealnya menurut saya ini sudah sangat lengkap guys. Tadi saya lihat itu sealnya ada di bagian satu di bagian knob spool, kemudian dua di bagian ini ya, di bagian dalam rotor, kemudian di bagian di area one way ini, kemudian di bagian side plate sebelah kiri dan sebelah kanan juga ada sealnya guys. Jadi sekarang saya tahu kenapa alasan di sini tidak diberi seal. Jadi ternyata sealnya itu ada di bagian side plate guys, ada di bagian dalam begini. Oke. Dan kemudian di bagian mur rotor ini juga tidak ada seal. Alasannya karena di bagian dalam sini sudah ada sealnya guys, gitu. Jadi intinya letak sealnya aja yang diganti guys. Biasanya di bagian sini ini ada di bagian handle. Di sini biasanya tempatnya, tapi di sini nggak ada, tapi digantikan atau dipindah posisinya ke bagian dalam sini guys. Oke, jadi menurut saya lebih bagus sih menurut saya. Kemudian ini rotary clicker. Rotary clicker ini guys. Nah, ini rotary clicker. Seperti ini bentuknya. Kemudian V-shape spool. Spoolnya sudah miring, ya betul. Di bagian bibir spoolnya ini sudah miring ya. Ini sudah miring. Kemudian air carbon body. Bodinya sudah menggunakan karbon. Oke, betul. Karbon ya. Bodi rotornya sudah menggunakan karbon. Pour handle, oke betul. Aluminium spool, oke betul. Dan stainless bearing. Jadi untuk ball bearingnya stainless ya. Oh, ternyata masih bereaksi terhadap magnet guys untuk ball bearingnya. Nah ini. Kemudian di sini tertulis 9 plus 1 ball bearing. Jadi kita hitung ya untuk ball bearingnya. Ada 1. Ada 1 di area one way, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian masih 8, 9. Kalau dengan ini dihitung, kalau bushing ini juga dihitung berarti 9. Ada 9. Tapi di sini di keterangannya 9 plus 1. Oh, di bagian ini guys. Biasanya di bagian ini ada 2 guys, 1 di sini, 1 di sini. Jadi betul ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 plus 1. Oke, betul. Untuk jumlah ball bearingnya betul ada 9. Oke, menurut saya untuk Iroli Integra ini bisa jadi bahan rekomendasi ya buat teman-teman yang nyari reel bagus, terutama di bagian sistem sealnya guys. Karena saya akui untuk sistem sealnya ini terbilang
terbilang sangat lengkap ya. Kemudian untuk bahannya sudah menggunakan karbon, body rotor karbon, drag washer karbon. Tapi untuk kekurangannya dari Iroli Integra ini menurut saya itu hanya di bagian ini ball bearing guys. Bagian ball bearingnya ini masih bereaksi terhadap magnet ya. Bahkan magnet lemah ini bereaksi guys. Nah, jadi menurut saya ini sebuah kekurangan, mengingat reel ini sudah bisa dibilang reel saltwater ya, karena sistem sealnya sudah lengkap. Tapi untuk komponen ball bearingnya ini masih bereaksi terhadap magnet. Oke, selebihnya menurut saya sudah bagus. Tinggal bagaimana cara merawat drillnya ini guys. Jadi tergantung kepada kalian. Jika kalian rutin membersihkannya, rajin merawatnya, drill ini pasti bakalan awet. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya guys. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih. Feel me like a Hellcat.